Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, dan pemirsa Khair TV, Madani TV, dan yang bergabung bersama kami saat ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini, dan Masya Allah, sebagian daerah Bandung terlihat banyak kendaraan berlalu lalang, plat nomornya juga tidak semua dari Bandung, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin berekreasi, bertamasya, hanya sekedar ingin berefleksi, mencari dunia dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, orang-orang seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Pertama, terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun, man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausulun yadullu alal ambiyah, gak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Siapapun, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia, belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Anda orang Bandung disebut baik oleh teman-teman di Bandung. Orang Bekasi belum tentu menyebut Anda orang baik. Bahkan orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda yang terbaik. Orang Afrika mimpi aja belum pernah lihat Anda. Belum tentu nyambung gitu kan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufaqihu fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya, Anda yang terpilih langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi SAW, keutamaan masjid itu kalau baru dimasuki saja, beda tempat dengan ruangan biasa itu 25 kebaikan. Jarak masafatul ula wa thaniyah, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, kita harus lihat turunannya, kan? Baik. Tanda yang pertama paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau Allah sedang menghadirkan Anda, mendudukan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda?
Dengan cara apa lagi Allah mesti melembutkan hati Anda? Karena itu, perhatikan hadis selanjutnya. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, di antaranya nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Uwaimir, punya anak perempuan namanya Darda, maka dikenal dengan Abu Darda. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan, Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, Anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini. Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, lagi-lagi menggunakan man. Siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua, semuanya. Salakat tariqan, yang menyiapkan langkahnya menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman, kalimatnya nakirah, bisa sedikit, bisa banyak, bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Perhatikan, semua langkah Anda, perjuangan Anda sampai tiba di sini, kalau benar ikhlas melakukannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya. Saya kalau dapat macet dengan teman atau staf kami di jalan, Ustaz macet, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat kita lancar, mereka macet. Sederhana itu kan. Teman-teman sekalian, selesai ya. Itu dua. Ketiga, agak cepat. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya. Karena ini hadis sahih, berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, sungguh para malaikat itu. Jama' bentuknya. Ingat, ada malak, ada malaikah, itu beda. Kalau malak, itu tunggal. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, in hadza illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya, rasul, ganteng luar biasa, ya, diangkat menjadi rasul oleh Allah, sampai-sampai begitu lewat, masya Allah, gitu kan? Perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa melihat Yusuf sampai teriris tangannya. Ya, wa qulna hasya lillahi in hadza illa ma hadza bashara illa malakun karim. Masya Allah, kata mereka, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Yusuf disebut dengan malak, bentuk tunggal ya. Ganteng-ganteng nabi, rasul ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu kan, agak beda. Baik, tapi yang paling menarik, ini nabi, rasul, ganteng, dan membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berzina, dia menghindari pergaulan yang tidak baik, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganteng, nabi, rasul, dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul, gantengnya Anda tidak seganteng Nabi Yusuf. Anda lewat ibu-ibu belum tentu kepeleset gitu kan ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah, Anda kurang apa lagi ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini innal malaika, bentuknya jama'. Dan sungguh para malaikat itu jama' yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan, kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga berapa jumlahnya, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, hadir di majlis ilmu sampai pulang kembali, memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang itu. Dan ridhanya malaikat setidaknya memiliki dua makna. Satu, al-istighfar, al-istighfar lahum, permohonan ampunan kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu. Dan yang kedua, talabur rahmati minallahi subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, maksud saya, setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW tadi. Semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti, seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Baik, kita mau bahas apa Ustaz? Alhamdulillah.
Pernikahan, alhamdulillah. Sudah pada menikah yang ada di sini? Baik, Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah. Dia orang paling takwa di muka bumi. Masya Allah, salatnya luar biasa. Selain itu juga beliau pemimpin dalam urusan dunianya, pemimpin di rumah tangganya. Istrinya 9 bersama beliau, terpisah 2 dengan beliau, 2 lagi kemudian berpisah dalam kehidupan beliau. Masya Allah, hidup nyaman. Dalam sepekan masih bisa mengaji dengan malaikat Jibril. 168 jam ada waktu untuk belajar. Antum bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas sampai siang ini. Ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, bukan pemimpin, bukan panglima, istri 1, masih banyak yang jomblo gitu kan. Nah, belum punya waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum maunya apa sebenarnya ya? Baik, kita mulai saja bahasan kita ya. Nanti kita coba. Saya lebih senang tidak membuat teori, tapi lebih senang menuangkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru dari situ dalam bentuk penjelasan ulama-ulama kita dan keterangan-keterangan yang bisa kita amalkan. Jadi mohon izin kalau nanti kita mengambil dari Quran, kemudian dari hadis, baru kita kembangkan dalam bentuk diskusi kita dalam kesempatan siang hari ini. Karena itu pesan Qurannya. Sejak manusia pertama diturunkan. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Begitulah pokoknya ya, intinya kita buat kesepakatan ya, mulai saat ini kalau kita belum tahu tentang sesuatu, paling gampangnya cukup katakan wallahu a'lam. Oke? Malaikat ditanya, mereka menjawab qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, Quran surah kedua 32, posisi paling kiri sebelah atas. Sahabat Nabi ditanya, dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat Nabi, semua tahu, Masya Allah ya. Baik, ini kaidahnya sederhana. Baik, siapa manusia pertama di muka bumi ini? Masya Allah, Allahu a'lam. Ini antum siapa sebetulnya? Baik. Manusia pertama oleh Quran disebut dengan Bashar. Terulang 35 kali dalam Al-Quran, bentuk dualnya sekali. Kalimat Bashar pertama saat dinisbatkan kepada manusia itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Alhamdulillah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu bi Adam fasajadu illa iblis. Baik, itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya. Tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, bukan itu poinnya. Ya, itu kisah dengan iblisnya. Poinnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum nyambung, berarti belum pada hafal Quran. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Hijr ayat ke-28 itu bukan ja'il, tapi khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Kata Allah, ketika saya berfirman menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan basyar. Ini sifatnya. Baik. Namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya sama awalnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misinya sebagai khalifah. Siapa khalifah yang dimaksudkan ini? Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma. Dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Saya lompat sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya, di alam langit itu. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Allah memberikan pesan. Setiap Anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup Anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya. Qulna bitu minha jami'an. Mulai sekarang kami firmankan, turun semuanya ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saat Anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami, disebut dengan huda. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kami jamin selama hidupnya dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, gak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan
enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Teman-teman perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan Allahu a'lam ya. Ini botol haramain isinya air. Baik. Sekarang perhatikan, botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak? Ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jaraknya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu lekat nempel dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bukan fauqa, ala hudan. Jadi dia bangun tidur, ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk, ingat dengan Allah. Dia mau makan, ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah itu dijamin. Lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang di rumah tangganya ingat dengan Allah, pekerjaannya ingat dengan Allah, bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya, sejak Nabi Adam diturunkan, diberikan petunjuk. Disebut apa tadi petunjuknya? Hudan. Teman-teman, ternyata semua generasi setelah Adam, saat diutus nabi-nabi setelahnya, itu semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu semuanya oleh Allah bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umatnya. Dan namanya semua sama, Hudan. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas hati-hati ya. Saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat. Itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Bu, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini ya, sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakam Kementerian Agama. Ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke sana. Ya, bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan. Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya, itu semuanya membawa hudan. Silakan Anda urutkan ya. Saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Agil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir, turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah itu hudal linnas. Khusus untuk nabi terakhir, rasul terakhir, umat terakhir, kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan hidup dan solusinya ada di situ, Pak. Di teman-teman, semua aktivitas kehidupan kita dari sebelum lahir sampai wafat, petunjuknya ada di situ semua. Disebut Al-Quran. Ya. Kata Allah bukan hanya untuk orang Islam, tapi linnas, kalimat annas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun kalau mengambil petunjuk dari Quran itu bisa dapat manfaat, apalagi orang Islam. Ya. Makanya orang Islam itu dipaksa oleh Allah minimal dalam sehari mesti baca Quran, mesti itu. Makanya kalimat pertama ketika dibuka Al-Quran di surah Al-Baqarah itu menyebutkan kata hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah, lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Quran? Nanti dalam fikih salat, ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh, misal Anda sedang bekerja,
tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan. Anda sholat, setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79 sampai 81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga. Nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum gak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar, kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman, doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASI-nya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balik, bagaimana cara memberikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang keempat ayat keempatnya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 168, itu yang paling standar. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya sudah datang. Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, jangan khawatir. Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan sampai dokter berkata, ini nggak mungkin, nggak ada kesembuhan, nggak ada obat untuknya. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng, ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyatnya, membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang. Kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ketiga 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah nggak perlu repot memikirkan hisab karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Nggak perlu, itu nggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan, nggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134.
Bahkan ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya nggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Quran surah kedua ayat ke-25 itu semuanya ada. Semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya. Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. Anas lagi. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Masya Allah. Minal jinnati wan nas. Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah Pak, Bu. Hidup tuh enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami nggak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah, di kantor susah, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia nggak baca petunjuknya. Karena itulah kemudian dalam konteks materi kita insya Allah akan coba keluarkan panduan-panduan dari Al-Quran. Seperti apa petunjuk nabinya, yang dengan itu mudah-mudahan materi ini bisa memudahkan kehidupan setidaknya dari rumah tangga kita sesuai tema yang kita bahas. Kita baru mau mulai ini ya, yang tadi mukadimah. Baik, maaf, sampai jam berapa? Setengah 2 lebih 15. Baik ya. Jam 3 silahkan aja ya, nanti jam 2 saya pamit ya. Baik, kita mulai petunjuknya yang kami terima, bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan. Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ya. Kami dapat undangan dari teman-teman Al-Fityah. Tentunya teman-teman Al-Fityah lebih tahu isi program undangan itu dibandingkan saya yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan, menuliskan ayat Quran, mencantumkan di surat undangan, yang ngundang nggak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan miss pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan, sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri, ya, yang telah menjalani akad, bagaimana bakal Quran mesti dibawa. Wa min ayatihi. Satu, saya ulang. Wa min ayatihi. Bisa dibantu teman-teman? Ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa mushaf? Baik, izin coba dibaca terjemahannya. Ya. Ayat 21. Wa min ayatihi. Diterjemahkan apa di situ? Dan diantara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah, paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah, alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang kalimat kedua disebut dengan ayat. Jamaknya ayat. Saya ulang. Kalimat kedua disebut dengan ayat. Ya. Hamzah, wasal, a, ya, kemudian ta marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar ya, tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang,
tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Jadi kalau disebutkan ayat, berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan, dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana. Ya, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja ada getaran di jiwanya. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi kalau ada di antara kita baca Quran kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah menjadi lebih dekat, ada yang keliru dengan cara bacanya. Nah, sekarang ayat rumah tangga ketika telah terjalin ikatan akad itu oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan. Wa min ayati. Seakan-akan melukiskan pesan bahwa maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitasnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ayat turunannya. Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syarasy syabab, gitu kan? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya. Yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab pelindung, pemimpin itu banyak Pak, Bu. Ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, Rais Jumhuriyah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual khusus untuk ibadah sholat saja, misal, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau sholat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais sholat, selalu imam, gitu kan? Misal, pemimpin pelindung yang dekat, kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan aulia. Lagi rame sekarang, gitu kan? Nah, itu aulia. Ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom
dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata, dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya dalam saat yang bersamaan. Semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, ya, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria. Ya. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum, seketika berubah jadi imam. Silahkan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang, saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan menjadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat, nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali bagi seorang yang ingin berakad itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran umumnya dalam bentuk ibadah diawali dengan kata iqamah. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Selalu aqim, iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga untuk urusan sholat saja dia nggak bisa pimpin. Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Ini pernah nyata ya. Kejadian saat kami awal ke Indonesia, diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut, ada pertanyaan, Ustadz, ada kasus ini nyata, saya tidak ngarang ya, ini nyata Ustadz, ada seorang sudah menikah, kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu. Begitu ngimami menantunya ya, plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama qul huwallahu ahad al-ikhlas, baik. Rakaat kedua qul huwallahu juga, baik. Maghrib selesai datang isya, imami lagi, ternyata qul huwallahu juga, baik. Oleh ibunya dikatakan, nah subuh nanti tolong imami lagi ya. Nggak apa-apa kalau rakaat pertama qul huwallahu, tapi yang kedua cari yang lainnya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh ini nyata, mengimami rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua setelah waladhdallin agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang, "Ma, boleh nggak qul huwallahu lagi?" Gitu. Masya Allah. Kami ditanya, Ustadz apa hukumnya sholatnya? Saya bilang kalau hukum sholatnya jelas batal. Tapi pertanyaannya bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman, kan, kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama. Apa yang dia lakukan dalam selama umur hidupnya? Ya, sampai belum sempat membaca ayat Quran yang lainnya. Baik, jelas sampai sini ya? Ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silahkan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010 sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salat malamnya kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silahkan cek. Ya, bahkan bukan cuma istrinya, ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau, Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda maaf ya,
Anda mengharapkan rizki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga. Bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu, saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, Masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ke-7, ayat 96. Quran surah ke-51, ayat 22. Ayat 22. Terakhir, Quran surah kedua, ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami, selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga. Dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu a'lam. Saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, nggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wafis samai, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Turun kan? Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu?
Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang apa di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya nggak begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja, bersembunyi di situ bambu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang itikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo, disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya mau kemana Pak, mau mencari sesuap nasi, padahal nggak sesuap kan, udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rizki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rizki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rizki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini.
Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Silahkan tuh. Masya Allah. Ya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki? Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama dia. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Karena ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, dia. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min thayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya. Jadi Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silahkan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya.
Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyiban. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jama'nya thayyiban. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih Pak buahnya, sudah jadi gitu kan, sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi uang itu utuh, Pak. Utuh, dibawa pulang lagi $50. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu ya. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan. Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan tuh belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda? Berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, Engkau Maha Tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha Tahu tentang waktu dan tempatnya.
Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah, engkau maha tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Ya, cobalah gitu kan. Mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, yang terakhir bagian nomor 1, Mas. Ya, karena baru 1 ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7 ayat 96. Tadi rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan. Ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah plus tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bakalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja. Di mana ada kegelisahan juga enak, Pak. Ya, nanti saat masuk ke fase-fase persoalan rumah tangga, itu keindahannya yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan membesar. Ya, saya tutup dulu sebentar, mohon izin lewat sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, siapa perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW? Sayyidah Khadijah. Ya. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun hubungan keakraban dengan Sayyidah Khadijah saat menikah. Yang dibangun konsep tadi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak ingin bicara masalah materi karena memang Sayyidah Khadijah itu paling kaya di zamannya, perempuan terkaya pada saat itu. Ya. Tapi yang paling penting, perhatikan, ketika masuk kepada aspek ujian masalah rumah tangga, ini semua orang bisa mengalami peristiwa serupa. Lihat kalimatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Bukan Bukhari ya, harus pakai al. Ya, jadi bukan Bukhari karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardisbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depan daerahnya, ujungnya diganti dengan i. Saya dari Bukhara, tambah al-Bukha, ujungnya i, Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Baik. Bisa ada namanya Cecep gitu kan, bisa dari Gedung Sate, itu boleh. Begitu umrah, ana Cecep al Gedung Sate i, nah, itu sah. Ya, al depannya, kemudian ujungnya i. Di Al-Bukhari, dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ, ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah, halaman ke-12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis, terbitan tahun 2002, warnanya merah, harganya 209.000 sekarang. Ya. Teman-teman, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, saat wahyu turun, ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu, setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke guanya. Itu melihat dari situ ke langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Ka'bah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fityah.
Di al-fityah itu bukan cuman pemuda, tapi yang kuat. Ya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi satu kali setelah itu wahyu belum turun, beliau turun dari Gua Hira, turun. Qadarullah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara siang-siang, Muhammad, ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi, duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa deh? Rizki. Mas Rizki keluar dari gedung sate siang-siang, jam 2 ya, kosong. Begitu keluar, Rizki. Wah, nengok kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang. Ke atas, Masya Allah, ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki. Apa responnya? Gak mudah dia, gak mudah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu. Ra'ibtu itu dari kata ra'uba, rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir, takut, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya. Perhatikan, membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja, setengah ketakutannya hilang, setengahnya. Begitu kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya, tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu, Zaujul Karim, suamiku sayang, kau ini orang baik, tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Kau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu, Masya Allah. Seketika kesulitannya hilang pada saat itu, terjalin rahmat Allah. Saat itulah turun Quran surah Al-Mudaththir itu, ayat 1 sampai ayat 7 itu. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, dan seterusnya. Tapi poinnya, mustahil masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintunya, melihat wajah istrinya, setengah masalah suaminya hilang. Ibu, istri Nabi ada berapa, Bu? Ya. Masya Allah, 9 yang hidup bersama Nabi, 2 kemudian meninggal lebih dulu, dan 2 terpisah dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari 4 perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah SAW itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi, semuanya. Silahkan Anda belajar tentang sirahnya. Jadi kalau ibu pelajari, Bu, ya, ibu akan lihat di antara karakter ibu itu pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada Pak. Sebelum menikah, tapi ketika menikah dengan Nabi, semua diarahkan dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kepada kebaikan-kebaikan. Yang cemburuannya pada dunia, sekarang bagaimana caranya kalau dia tahajud, saya bisa juga. Yang urusan perhitungannya uang belanja, sekarang setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Demi Allah saya katakan, ibu nanti pulang dari sini coba cek, lihat dari mulai Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah, ada Zainab. Ibu cek kira-kira ibu mirip siapa. Coba ibu pulang cek, ya. Kalau ibu ingin cek apakah ibu mirip Khadijah atau tidak, itu tidak mudah. Cek aja kalau suami pulang dari kantor, ibu bukakan pintunya, setengah masalah suami jadi hilang, ibu Khadijah. Ya. Tapi kalau lihat ibu suaminya langsung hilang, kopernya hilang, ibu yang punya masalah itu. Jadi persoalan. Teman-teman, saya kira untuk pengantar, ya ini karena waktunya terbatas, saya kira akan lebih baik kalau kita banyak berdialog saja. Karena kalau kita mengurutkan dengan materi, nampaknya akan lebih panjang lagi, dan ini sudah masuk pada jam 2 gitu ya. Baik, saya tidak ada masalah, saya dari sini harus ke Al-Barkah. Kita akan bedah buku nanti tentang buku yang kami tulis tentang menyoal hadis-hadis populer. Jadi ada hadis-hadis yang diduga sebagai hadis padahal bukan hadis. Ya, pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu hadis palsu. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Nah, itu cuma di kitab cerita. Nanti kita bedah sore hari ini. Saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pengantarnya. Kalau ada berdialog silahkan nanti sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk memberikan jawabannya. Ya, Masya Allah, speechless saya kalau tausiah dari Ustadz Adi ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja dulu ya. Mungkin tidak banyak, cuman kita mulai dengan pertanyaan pertama.
Bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadis? Cara menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan? Kayaknya sih laki-laki nih. Baik. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30, untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Baik, kita langsung jawab dengan ayatnya. Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Ya. Yaghuddu, ghaddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan yang dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, ya keliru ya. Bukan gak boleh lihat. Saya pernah dulu main ke satu tempat, ya di salah satu tempat. Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat. Jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak nggak nyambung gitu kan? Nah, di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat yang lebih fatal lagi. Ada perempuan yang ingin menerapkan ghaddul basar, ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir gitu kan? Nah, jadi ya, takut terjadi sesuatu ya. Jadi ghaddul basar itu bukan nggak boleh melihat. Di antara adab sopan santun itu saling melihat. Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Ya. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Itu ghaddul basar. Anda lihat handphone, tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan. Ini sederhana, bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah, cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajhah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, ada sesuatu terlintas, kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, ya, cukup pindahkan yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas, hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat, palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas, jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, Masya Allah, itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Nah, itu hal yang keliru, yang tidak tepat. Sekira itu. Ya, pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan. Bagaimana saran Ustadz, lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita? Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya, lihat kalimatnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairum min musyrikati walau ajabatkum. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan. Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik atau biasa-biasa tapi muslim, pilih mana? Nah, sudah, nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya pilih yang biasa-biasa. Ya, maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik.
jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya. Segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana, itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ. Ya, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang, alhamdulillah, kami menikah. Masya Allah. 7 tahun. Anda masih 8 bulan. Alhamdulillah. Baik. Baik, Ustaz. Kita punya waktu 5 menit lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari, mereka suami tanda kurung suami baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan. Oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan gitu. Selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya, Allahu a'lam bishawab ya. Ditanyakan pada suaminya ya. Setelah itu baru saya sampaikan hukumnya, gitu kan? Baik. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya, awas hati-hati. Karena itu, persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah. Kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan, Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah. Cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya 3 tugas itu. Tugas pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Di pertengahannya dia yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Hati-hati, setan ini pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah itu pasti akan didekat-dekatkan tuh supaya maksiat, padahal akad belum. Baru kenal, sudah jalan,
naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan aja. Ya, gimana caranya maksiat? Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu, dibuat supaya ada pisah, supaya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi terbalik. Ya, 3 bulan, 6 bulan pertama semuanya normal. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Silakan perhatikan. Yang paling standar aja ya, paling standar. Silakan cek. Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya, "Mah, ke kantor dulu ya." Ya udah, silakan. Udah jalan. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Ibu juga sama, minta ke bapak, "Pak, ngantar anak dulu ya." Ya udah, hati-hati. Istri orang ngantar anak, Bu. Masya Allah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, fa'idhuhunna. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silahkan cek. Ya, kebanyakan sekarang temannya banyak kan. Saya mau tanya pada ibu, ibu ingin jadi perempuan solihah? Baik, apa ciri perempuan solihah itu? Di Quran cuma 2. Quran surah ke-4 ayat 34. Fassolihatu, perempuan yang solihah itu satu qanitatun. Qanitat. Qanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taati ibu, surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insya Allah. Malam tahajud dia, siap insya Allah. Keta'lim dia, insya Allah. Begitu ibu katakan demikian, lihat hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masya Allah, ini indah sekali. Idza shallatil mar'atu shalatah. Jika seorang perempuan, istri, cukup salat fardu saja. Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Dan puasa fardu Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa ata'at zawjaha, dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan seperti di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa Ar-Rayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, Masya Allah, ingat ya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Ya. Mah, Papa ada family gathering nih di perusahaan, tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Nah, ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, selama 30 tahun ini, ibunda yang almarhumah itu selalu berwasiat supaya dijaga, Pak, sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama kalau saya meninggal nanti. Apa jawabannya? Mohon dipahami. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkin ya sudah, Ma, pakai aja. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu. Mah, lepas hijabnya ada pertemuan. Apa? Wah, nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan, jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya, awas Bu, hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois, apalagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih, egois, ayo. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi, yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini, dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kata Allah, bima hafizallah, kami sudah jaga, kenapa kamu buka? Di selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, Ibu, tantangannya banyak sekali. Gak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status, hanya karena masalah yang kecil, tiba-tiba nulis, gak nyangka ya, nyangka tuh. Ketika Anda bilang gak nyangka ya, itu sedang nyangka gitu. Ya, hati-hati.
Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh, jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini, yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda, latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya. Dia ada proses yang dialami di situ karena menyatukan dua yang berbeda pasti akan ada penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan kata Quran jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan, kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah nggak begitu? Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, nggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya, gitu kan, masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama. Ya, itu mawaddah. Itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah Pak, Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar, gitu kan. Bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam, yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa, dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya tasawuf, ya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang di dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan. Ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan Pak, di tengah jalan ada orang minta-minta, Pak, 3 hari belum makan Pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi, tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, masya Allah. Begitu jalan Pak, di SMS, hati-hati di jalannya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali, ya. Wah, itu menjaga betul, Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin, ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya solehah, punya anak 2 pada saat itu. Qadar Allah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak, gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam 1 sendok begini dituangkan ke mie, diputar begini. Udah selesai.
perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan, "Pak, silakan nikmati dulu," gitu kan. Masya Allah, antum dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie plus 1 sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik. Itu senyum Anda nanya, "Kenapa kamu begitu?" "Emang kenapa?" Nggak nyambung gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. "Ma," "Ya Pak, sini sayang." Masya Allah. Sayang, anak 2. Oke? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai." Betul, Pak. Sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, "Lama rasanya nggak makan berdua." Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. "Sini papa suapin." Ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. "Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja." Suaminya merespon lagi, "Mak, jangan begitu. Bapak kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua," katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik, teman-teman saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Ya. Kalau sudah dirasakan, maaf saya tanyakan, jelas uraiannya? Jelas ya, paham? Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Baik. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.